Halo Bapak Ibu, Sobat Sehat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria dan penuh semangat ya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kali ini kita akan membuka tirai misteri di balik daun yang sering kita anggap pahit, namun konon menyimpan segudang khasiat. Kita akan mengupas tuntas akibat lansia makan daun pepaya setiap hari. Ya, daun pepaya. Ada yang bilang sangat baik untuk kesehatan. Tapi benarkah demikian? Jika dikonsumsi setiap hari oleh lansia, apakah ada efek samping tersembunyi yang justru bisa membahayakan? Jangan sampai Anda salah langkah ya, karena yang sehat belum tentu aman. Jika berlebihan, mari kita selami lebih dalam fakta dan risikonya, sebelum kebaikan berubah jadi malapetaka. Sebelum kita menyelami lebih jauh seluk-beluk daun pepaya ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini. Kita absen dulu dengan tinggalkan komentar nama dan usia sobat sehat semua, serta share atau bagikan info penting ini agar keluarga, kerabat tahu informasi penting ini. Dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Daun pepaya, antara khasiat dan pertanyaan besar. Sobat sehat, daun pepaya memang telah lama dikenal dalam pengobatan tradisional, terutama untuk mengatasi demam berdarah dan melancarkan pencernaan. Banyak yang tergiur dengan khasiatnya yang konon ampuh. Namun, untuk kita para lansia, penting sekali untuk tidak menelan mentah-mentah semua informasi tanpa memahami potensi akibatnya, terutama jika dikonsumsi setiap hari. Apakah efek yang sama berlaku untuk tubuh yang sudah menua? Apakah ada kandungan yang justru bisa jadi bumerang yang tidak kita inginkan? Mari kita bahas dengan jernih dan berdasarkan fakta. Mari kita pahami dulu apa saja akibat baik atau potensi manfaat daun pepaya yang seringkali menjadi alasan mengapa orang mengonsumsinya, terutama jika dilakukan dengan moderat dan cara yang benar. Pertama, daun pepaya dapat membantu pencernaan dan mengurangi kembung. Daun pepaya mengandung enzim seperti papain dan chemopapain, mirip dengan yang ada di buahnya, namun dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Enzim ini bekerja sebagai pemecah protein alami yang dapat membantu tubuh Anda mengurai protein dari makanan lain dengan lebih efisien, sehingga proses pencernaan menjadi lebih lancar dan nyaman. Bagi lansia yang sering mengalami kembung, begal, atau sulit mencerna makanan berat, konsumsi daun pepaya sesekali bisa membantu meringankan gejala ini. Ini seperti memberikan dorongan lembut pada sistem pencernaan Anda agar bekerja lebih optimal. Kedua, ada potensi sebagai peningkat trombosit alami yang teruji dalam kondisi tertentu. Ini adalah khasiat daun pepaya yang paling terkenal, terutama dalam penanganan demam berdarah dengue DBD. Beberapa penelitian klinis dan observasi telah menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit darah yang menurun drastis pada pasien demam berdarah. Senyawa tertentu dalam daun pepaya, seperti alkaloid, flavonoid, dan megakaryokaid stimulating factors, diduga berperan dalam proses ini. Namun, penting untuk digarisbawahi, ini adalah konteks pengobatan akut untuk kondisi medis spesifik di bawah pengawasan ketat dokter. Bukan konsumsi harian sebagai suplemen umum. Daun pepaya bisa menjadi pelengkap terapi, bukan pengganti obat utama. Ketiga, beberapa riset awal juga menunjukkan potensi antiinflamasi dan antioksidan. Daun pepaya mengandung berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid, karotenoid, dan vitamin E yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Bagi lansia yang rentan terhadap kondisi peradangan kronis seperti radang sendi, asupan antioksidan ini tentu bermanfaat. Namun, manfaat ini juga bisa didapatkan dari banyak sayuran dan buah lain dengan profil risiko yang lebih rendah untuk konsumsi harian. Akibat buruk risiko jika dikonsumsi setiap hari oleh lansia, waspada bahaya terselubung. Nah, ini dia inti pembahasan kita. Meskipun ada potensi manfaat, konsumsi daun pepaya setiap hari, terutama bagi lansia,
justru bisa memicu beberapa masalah serius yang jarang diketahui dan berpotensi menjadi bumerang bagi kesehatan Anda. 1. Gangguan pencernaan akut dan diar berlebihan. Meskipun enzim papain dapat membantu pencernaan, konsentrasi senyawa aktif yang sangat tinggi dalam daun pepaya, terutama jika dikonsumsi mentah atau dalam bentuk ekstrak pekat setiap hari, justru dapat memicu gangguan pencernaan akut dan diar berlebihan. Ini terjadi karena efek laksatif yang kuat dari beberapa komponen daun pepaya atau iritasi pada dinding saluran serna. Bagi lansia, diar kronis atau parah dapat menyebabkan dehidrasi serius, kehilangan elektrolit penting seperti kalium dan natrium yang berakibat fatal pada fungsi jantung dan saraf, serta kelemahan fisik yang sangat berbahaya. Ini bagaikan mencoba membersihkan usus dengan deterjen yang terlalu kuat, bukannya bersih malah iritasi dan rusak parah. Bahkan bisa menimbulkan kerusakan jangka panjang pada lapisan usus. 2. Risiko hipoglikemia gula darah terlalu rendah yang mengancam jiwa. Salah satu akibat paling serius dan jarang diketahui dari konsumsi daun pepaya setiap hari adalah risiko hipoglikemia atau gula darah terlalu rendah, yang bisa sangat mengancam jiwa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun pepaya memiliki efek penurun gula darah yang cukup kuat karena kandungan alkaloid dan flavonoid tertentu yang dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Bagi penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah seperti insulin atau metformin, atau lansia yang memiliki kecenderungan gula darah rendah, konsumsi daun pepaya setiap hari dapat menyebabkan gula darah turun drastis hingga di bawah normal. Gejala hipoglikemia bisa meliputi pusing hebat, gemetar, keringat dingin, kebingungan, bicara peluh, pingsan, bahkan kejang, yang sangat berbahaya bagi lansia karena risiko jatuh dan cedera lainnya. Ini seperti menginjak rem terlalu dalam saat mengemudi di jalanan licin, bisa membuat kendaraan oleng dan kecelakaan fatal. 3. Interaksi berbahaya dengan obat-obatan pengencer darah. Bagi Anda yang mengonsumsi obat pengencer darah, konsumsi daun pepaya setiap hari adalah pantangan keras dan sangat berbahaya. Daun pepaya, terutama dalam bentuk ekstrak pekat, diketahui memiliki efek pengencer darah ringan karena kandungan vitamin K rendah dan beberapa senyawa lain yang memengaruhi agregasi platelet. Jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah yang diresepkan dokter seperti warfarin, clopidogrel, atau aspirin, ini dapat meningkatkan risiko pendarahan internal yang fatal dan sulit dihentikan. Pendarahan bisa terjadi di saluran pencernaan, otak, atau organ lain tanpa disadari, yang bisa berujung pada kondisi medis darurat atau kematian. Ini adalah risiko yang sangat serius dan tidak boleh diremehkan sedikit pun. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda tentang semua suplemen atau herbal yang Anda konsumsi, termasuk daun pepaya. 4. Potensi toksisitas pada ginjal dan hati dalam jangka panjang. Meskipun dalam dosis kecil dapat berfungsi sebagai diuretik ringan, konsumsi daun pepaya setiap hari dalam jangka panjang, terutama dalam jumlah besar, berpotensi menimbulkan toksisitas pada ginjal dan hati. Beberapa senyawa diuretik alami, jika dikonsumsi berlebihan dan terus-menerus, dapat membebani ginjal secara berlebihan dan, dalam kasus ekstrem, menyebabkan kerusakan fungsi ginjal. Hati juga bisa terbebani dalam memproses senyawa-senyawa pekat tersebut. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki fungsi ginjal atau hati yang menurun karena usia atau kondisi medis lain, risiko ini semakin besar. Ginjal dan hati Anda adalah filter vital tubuh yang bekerja keras setiap hari. Jangan tambahkan beban yang tidak perlu dengan konsumsi berlebihan yang tidak terkontrol. 5. Reaksi alergi dan sensitivitas kulit yang mengganggu. Mirip dengan buahnya, daun pepaya juga mengandung lateks dan enzim papain pekat yang bisa memicu reaksi alergi pada beberapa individu. Jika dikonsumsi setiap hari, risiko reaksi alergi sistemik seperti ruam kulit yang gatal-gatal, bengkak di bibir atau tenggorokan, angioedema, bersin-bersin,
hingga kesulitan bernapas anafilaksis bisa meningkat drastis dan sangat membahayakan. Bahkan kontak kulit langsung dengan getah daun pepaya juga bisa menyebabkan iritasi atau dermatitis. Jika Anda memiliki riwayat alergi lateks atau sensitivitas kulit tertentu, hindari konsumsi daun pepaya secara rutin dan berhati-hatilah saat mengolahnya. 6. Penurunan penyerapan nutrisi penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa tertentu yang terkandung dalam daun pepaya, terutama tanin dan antinutrisi lainnya, dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting seperti zat besi, kalsium, seng, dan protein jika dikonsumsi dalam jumlah besar setiap hari. Bagi lansia yang seringkali sudah rentan kekurangan nutrisi malnutrisi karena nafsu makan menurun atau masalah pencernaan, ini bisa memperparah kondisi malnutrisi dan menyebabkan kelemahan, anemia, pengeroposan tulang, atau masalah kesehatan lainnya. Bantuan pencernaan yang diharapkan justru bisa berbalik menjadi penghambat nutrisi vital. 7. Efek pada tekanan darah yang tidak terkontrol. Meskipun ada klaim bahwa daun pepaya bisa membantu menurunkan tekanan darah, konsumsi harian tanpa pengawasan bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Jika Anda sudah mengonsumsi obat antihipertensi, efek gabungan dengan daun pepaya bisa menyebabkan tekanan darah terlalu rendah hipotensi. Yang gejalanya meliputi pusing, lemas, pandangan kabur, dan bahkan pingsan. Bagi lansia, hipotensi ortostatik pusing saat berdiri bisa meningkatkan risiko jatuh yang sangat berbahaya. Sebaliknya, jika dikonsumsi tidak tepat atau berlebihan, beberapa reaksi tubuh terhadap herbal justru bisa tidak terduga. Kontrol tekanan darah harus selalu melalui pengawasan dokter. Cara mengolah daun pepaya yang simpel, baik, dan benar agar manfaatnya tidak hilang dan tidak jadi racun. Sobat sehat, setelah memahami potensi risikonya, lantas, apakah daun pepaya sama sekali tidak boleh dikonsumsi? Boleh, namun dengan sangat bijak dan terbatas, dan yang paling penting, dengan cara pengolahan yang benar agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Pertama, konsumsi hanya sesekali dan dalam jumlah sangat kecil. Daun pepaya bukanlah makanan pokok atau suplemen harian. Gunakan hanya saat benar-benar diperlukan dan tidak lebih dari beberapa kali dalam sebulan. Kedua, selalu masak daun pepaya hingga matang sempurna. Proses perebusan atau pengukusan akan membantu mengurangi kadar senyawa pahit dan beberapa zat aktif yang berpotensi iritatif atau beracun seperti lateks secara signifikan. Anda bisa merebusnya beberapa kali dan membuang air rebusan pertama untuk mengurangi rasa pahit. Ketiga, hindari mengonsumsi ekstrak daun pepaya pekat yang dijual di pasaran tanpa rekomendasi dan pengawasan medis ketat karena konsentrasinya jauh lebih tinggi dan risikonya berlipat ganda. Ekstrak ini dibuat untuk kondisi medis spesifik, bukan konsumsi umum. Keempat, jangan mengonsumsi daun pepaya bersamaan dengan obat-obatan, terutama obat diabetes, pengencer darah, atau obat tekanan darah tinggi, tanpa berkonsultasi dengan dokter Anda. Selalu ada potensi interaksi yang berbahaya. Dan yang terpenting, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum memasukkan daun pepaya ke dalam diet rutin, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Mereka dapat memberikan panduan yang personal dan aman sesuai kondisi kesehatan Anda. Sobat sehat, di usia senja ini, tubuh kita memang memerlukan perhatian ekstra, namun percayalah, ini adalah fase hidup yang penuh kebijaksanaan dan peluang. Jangan biarkan masalah kesehatan, sekecil apapun, merenggut kebahagiaan dan kemandirian Anda. Ingatlah, kesehatan di usia tua adalah hasil dari investasi yang Anda tanam setiap hari. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menanam benih-benih kebaikan itu. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk merawat diri, bukan sebagai beban, melainkan sebagai sebuah seni dalam menjalani hidup yang lebih baik dan bermakna. Prioritaskan kualitas hidup Anda di atas segalanya. Bayangkan Anda sedang menikmati hasil panen dari kebun
yang Anda tanam sendiri dengan penuh cinta dan ketelatenan. Setiap hidangan sehat yang Anda santap adalah buah dari disiplin Anda dalam memilih yang terbaik. Setiap langkah kaki yang Anda jalani adalah hasil dari kegigihan Anda untuk tetap aktif. Ini bukan hanya tentang mencegah penyakit, tapi tentang merasakan kebebasan bergerak, menikmati waktu berharga bersama keluarga, dan mengejar hobi yang Anda cintai tanpa terbebani nyeri atau keterbatasan. Kebahagiaan sejati ada pada kemandirian dan kenyamanan dalam menjalani setiap hari. Menikmati setiap detik yang ada dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Dengarkan tubuh Anda dengan penuh kesadaran dan kepekaan, seolah Anda mendengarkan seorang sahabat lama yang selalu jujur. Tubuh kita adalah kuil yang luar biasa, dan ia tak pernah lelah memberi sinyal. Nyeri yang muncul, kelelahan yang tak biasa, atau perubahan sekecil apapun adalah pesan penting yang harus Anda tanggapi serius. Jangan tunda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi ketika ada keluhan. Anggaplah mereka sebagai navigator Anda dalam perjalanan kesehatan ini yang akan membantu Anda menemukan jalan terbaik menuju kondisi prima sebelum masalah menjadi lebih besar dan sulit diatasi. Mencegah selalu lebih baik dan lebih mudah daripada mengobati. Jangan pernah berhenti belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman, karena dunia terus berputar dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Teruslah mencari pengetahuan baru, baik dari sumber terpercaya, seminar kesehatan daring, atau dengan bertanya pada ahli medis yang kompeten. Terbuka terhadap metode perawatan atau gaya hidup yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi Anda adalah kunci untuk tetap relevan dan sehat. Berinteraksi dengan sesama lansia, berbagi pengalaman, dan saling mendukung juga akan memberikan energi positif yang luar biasa. Lingkungan sosial yang aktif dan positif adalah vitamin bagi jiwa dan raga, membantu Anda tetap semangat menghadapi setiap hari. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, jalani hidup dengan rasa syukur dan sukacita yang tulus dari lubuk hati. Usia adalah sebuah berkah, sebuah pencapaian, dan setiap tahun yang bertambah adalah bukti ketahanan dan pengalaman Anda yang luar biasa. Nikmati waktu bersama cucu yang membawa tawa riang, habiskan waktu di alam yang menenangkan jiwa, atau tekuni hobi baru yang selama ini tertunda. Stres adalah musuh tersembunyi yang menggerogoti kesehatan, dan rasa syukur adalah penawarnya yang paling ampuh. Bagaikan embun penyejuk hati. Ketika hati Anda bahagia dan damai, tubuh pun akan merespons dengan positif, meningkatkan sistem kekebalan dan vitalitas Anda. Maka, rayakanlah setiap napas, setiap tawa, dan setiap langkah yang Anda pijakan. Karena setiap momen adalah anugerah terindah yang patut disyukuri. Sobat sehat, sudah jelas bukan? Ada sisi lain dari daun pepaya yang perlu kita pahami dengan saksama. Meskipun memiliki potensi manfaat, konsumsi setiap hari, terutama bagi lansia, bisa membawa risiko yang tidak sepele, bahkan berpotensi membahayakan. Jangan tergiur dengan klaim yang berlebihan tanpa memahami konteks dan potensi efek sampingnya. Ingat, pilihan yang bijak dan pengetahuan yang tepat adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan Anda di usia emas. Mari bersama-sama wujudkan masa tua yang sehat, aktif, dan penuh kebahagiaan dengan langkah-langkah yang cerdas dan aman. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi daun pepaya atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sobat sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya
dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.